Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil iltija'i. Di sini bab menerangkan sunnahnya tidur miring ba'da raka'atil fajri, setelah sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar. Tidur ala jambihi, atas sisinya al-aymani yang kanan, wal hasi, dan menyemangati alaihi untuk tidur setelah sholat 2 rakaat fajar. Sawa'un kana sama saja adanya orang yang mau tidur itu tahajud telah sholat tahajud billahi di waktu malam, amla ataupun tidak sholat tahajud di waktu malam, sama-sama sunnahnya. Ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kana adalah an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla, bila mana beliau salat rakaatil fajri, 2 rakaat sunnah fajar, ittaja'a, maka beliau tidur ala sikihi, atas bagian tubuh beliau, al-aymani, yang bagian kanan, rawahul Bukhari. Tidur miring kanan tuh sampai iqamah. Jadi Nabi itu kalau mau adzan subuh nanti didatangi, atau setelah adzan subuh didatangi oleh muadzin. Maka beliau terus akhirnya sholat 2 rakaat fajar. Maka terus beliau tidur lagi, nanti didatangi lagi oleh muadzin untuk persiapan iqamah, minta izin iqamah. Itu tertibnya seperti itu. Rawahul Bukhari. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kana adalah an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau salat fi ma baina ayyafurgha min salatil isya'i, di waktu antara selesainya salat isya ilal fajri, sampai fajar, 11 rakaatan, 11 rakaat. Yusallimu, beliau salam baina kulli raka'ataini, di antara setiap 2 rakaat. Di setiap 2 rakaat salat salam, wa yutiru, dan beliau salat witir, biwahidin, dengan satu rakaat. Fa idza sakata, bila mana telah berhenti al-muadzin min salatin, telah diam al-muadzin min salatil fajri, dari salat fajar, maksudnya dari mengadzani salat fajar. Wa tabayyana, dan telah jelas lahu bagi Nabi al-fajru fajar. Waja'u, dan muadzin mendatangi bagi Nabi al-muadzin untuk memberitahu sudah subuh. Qama, maka baginda Nabi berdiri untuk sholat. Faraka'a, maka beliau sholat rakaat ini 2 rakaat khafifat, ini keduanya ringan, yaitu sholat rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Kemudian beliau tidur ala syikihi, atas bagian tubuh beliau al-aymani, yang bagian kanan, tidur miring kanan. Hakada, seperti ini, hatta ya'tiyahu, sehingga mendatangi baginda Nabi al-muadzin lil iqamati, untuk minta izin iqamat. Rawahu Muslim. Tertibnya begitu aslinya. Ini enggak tahu ya fadilahnya itu. Memang walaupun sebentar itu tidur setelah adzan subuh, itu antara adzan subuh dan iqamah itu kok menjadikan tubuh itu jadi kuat dan tidak malas begitu. Walaupun itu sebentar. Mungkin ya sekitar setengah jam atau berapa itu. Setengah jam, atau mungkin yang subuhnya cepat-cepat di kampungnya kamu enggak bisa gitu. Jadi berarti antara subuhnya baginda Nabi, antara adzan dan iqamah itu masih lama, kurang lebih sekitar setengah jam ya. Jadi kayak di sini. Kalau di sini kadang-kadang kelamaan. Rawahu Muslim. Qauluha, berkata Sayyidah Aisyah, wa yusallimu baina kulli raka'ataini, dan beliau salam di antara setiap 2 rakaat. Kata seperti inilah kata-katanya. Kata seperti ini, kata-katanya fi Muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim. Wa ma'nahu, maknanya ba'da kulli raka'ataini, setelah setiap 2 rakaat. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Abu Hurairah ini sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dulunya namanya itu adalah Abdus Syamsin, tapi namanya itu banyak ikhtilaf. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Amir, ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Abdul Ghanmin, ada yang mengatakan Abdurrahman. Tapi yang jelas itu Abu Hurairah ini ada punya nama jahiliyah, punya nama diganti Nabi. Yang punya nama jahiliyah itu sebagian riwayat mengatakan bahwa aslinya Abdus Syams, Tuhannya matahari, hambanya matahari. Abdus Syams. Kemudian diganti Nabi Abdullah, atau diganti Nabi, sebagian riwayat juga diganti Nabi dengan Abdurrahman. Namanya Abdurrahman atau Abdullah setelah Islam. Itu masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar, dan beliau langsung ikut berjuang di Khaybar itu. Nah, jadi ikut perang Khaybar. Di tahun itu beliau masuk Islam, tahun itu pula dia sudah khurud fisabilillah. Selain termasuk satu sahabat yang banyak sekali menghafal hadis. Ditanya oleh sahabat yang lain, kamu itu banyak sekali itu menghafal hadis. Maka bilang, bagaimana? Wong orang-orang muhajirin mereka itu suka ke pasar juga untuk keperluan perdagangan, dan orang-orang Ansor suka ke sawah untuk keperluan pertanian. Lah aku ini loh Ashabus Suffah yang di masjid aja yang ngaji terus sama Kanjeng Nabi. Ngaji sama Kanjeng Nabi. Tapi waktu itu banyak yang lupa, beliau itu takut lupa. Maka beliau kata kepada baginda Nabi, saya itu takut lupa hadis-hadis ini gimana. Oh, itu hamparkanlah ridakmu. Kemudian baginda Nabi membacakan hadis, setelah selesai maka ridaknya itu diselimutkan ke tubuh dia oleh Abu Hurairah itu. Setelah itu sudah enggak bisa lupa lagi. Apa saja hadis yang dibaca Nabi, yang dikatakan Nabi, maka beliau tidak lupa lagi. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, kamu ini wahai Abu Hurairah, orang yang paling banyak di antara kami belajarnya sama Nabi dan hafalnya hadis dari baginda Nabi. Termasuk yang ada satu hadis, Abu Hurairah ini meriwayatkan satu hadis mengenai fadilahnya ziarah saudara Islam. Ziarah saudara Islam itu. Barang siapa ziarah kepada saudara yang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata beruntunglah kamu, beruntunglah jalan kamu, dan bagi kamu tempat di surga. Ini yang riwayatkan itu sampai ada 800 orang dari sahabat dan tabi'in. Sahabat sendiri juga ngambil hadis ini dari Abu Hurairah. Di antara para sahabat yang ngambil dari Abu Hurairah ya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik itu, dan para tabi'in yang lain. Nah, dijuluki Abu Hurairah karena beliau itu dulu pernah punya kucing, yang kucingnya suka dimasukkan ke lengan bajunya itu, dibawa kemana-mana. Makanya mereka menjuluki sebagai Abu Hurairah itu. Ada sebagian riwayat yang mengatakan Nabi yang menjuluki Abu Hurairah, sebagian ya orang-orang oleh Abu Hurairah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi asanida dengan sanad-sanad sahih yang sahih. Qala berkata At-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin hamid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir lahu wa mad sayyidina Muhammad, Allahumma aslim sayyidina Muhammad alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mad sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق